Halo, 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 halo juragan-juraganku semuanya, balik lagi di MGP ID. Sebelum mulai, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat kalian yang udah rame-rame absen daerah asal di kolom komentar kemarin ya. Asli, solid banget nih. Ada yang dari Sragentina, wede Sragentina ya, boleh ya Sragen asal Argentina. Ada Madura Sumenep, Indramayu, Kediri. Wah mantap bener buat juragan-juragan MGP ID. Apa kabarnya nih malam ini? Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Kalian emang nyawanya channel ini. By the way nih lur, karena sekarang lagi malam minggu dan tim riset serta tim editing kita lagi pada lembur gaspol bikin konten demi ngasih update buat kalian di waktu weekend. Kalau ada yang mau bagi-bagi semangat, boleh banget loh. Yang semangat min gitu kan. Tinggal dibunyiin babanya kalau lagi live streaming sebenarnya. Tapi karena ini lagi nggak live stream, jadi langsung aja klik cus gasken. Buat yang mau traktir kita jalan sehat atau ngopi-ngopi malam minggu biar tim makin semangat dan makin pengen ngasih yang susah lama-lama lagi, langsung aja siapin posisi PW-nya. Kita masuk ke pembahasannya gaspol. Sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal sedang terjadi di kalender kejuaraan dunia musim 2026. Biasanya euforia penonton untuk balapan di sirkuit Mandalika baru akan memanas 1 bulan sebelum lampu merah padam. Tapi hari ini di pertengahan Juli, 3 bulan sebelum deru mesin Moto3 membelah Lombok, layar pemesanan menunjukkan satu kata yang membuat petinggi Dorna di Eropa terdiam, yakni ludes. Apakah ini karena cuaca atau diskon besar-besaran? Tentu tidak. Kita semua tahu persis apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekedar antusiasme musiman. Ini adalah ledakan dari sebuah fenomena yang sedang mengubah peta industri MotoGP. Sebuah fenomena yang kita sebut The Veda Effect. Mari kita bedah mengapa efek domino dari satu pebalap rookie ini sukses membuat Dorna dan penyelenggara GP Indonesia MGPA kaget. Dan tantangan teknis brutal apa yang sebenarnya sudah menunggu Veda di Mandalika nanti? Yuk langsung aja sikat di segmen 1. Segmen 1. Anatomi The Veda Effect. Selama puluhan tahun Indonesia hanya dilihat sebagai raksasa yang tertidur. Kita adalah pasar konsumen motor terbesar, menyumbang engagement media sosial paling masif. Tapi di lintasan, kita hanya sebatas penonton yang mengibarkan bendera pabrikan asing. Namun, kedatangan Veda pertama di kelas Moto3 meruntuhkan tembok itu. Penjualan tiket yang ludes 3 bulan lebih awal ini adalah bukti dari pergeseran psikologis massa yang masif. Penonton yang memborong tiket ini tidak sekedar ingin menonton balapan. Mereka sedang membeli momen sejarah. Mereka ingin hadir secara fisik. Mereka ingin menjadi saksi mata saat seorang pembalap dengan bendera merah putih di wear pack-nya bukan sekedar lewat sebagai wildcard, melainkan punya kapabilitas nyata untuk bertarung menembus limit di barisan depan kelas dunia. Ini adalah fear of missing out atau FOMO di level tertinggi. Segmen 2. Kalkulasi bisnis dan Dorna yang tersenyum lebar. Sekarang mari kita letakkan ego nasionalisme kita sejenak dan melihat dari kacamata bisnis. Mengapa Dorna kaget? Dan mengapa ada pawai meet and greet Veda dan Mario? Bagi penyelenggara, tiket yang terjual habis tentu di kuartal ketiga adalah Holy Grail atau pencapaian suci. Dorna Sport menyadari bahwa Veda bukan sekedar aset masa depan Indonesia, tapi aset komersial yang luar biasa berharga bagi ekosistem Grand Prix itu sendiri. Ludesnya tiket ini mengirimkan sinyal tajam ke meja para petinggi pabrikan dan sponsor Eropa. Mereka kini melihat bahwa loyalitas pasar Indonesia bisa dikonversi menjadi angka penjualan yang nyata jika mereka menaruh investasi pada pahlawan lokal yang tepat. Secara tidak langsung, hype gila-gilaan ini juga menjadi garansi terkuat bahwa sirkuit Mandalika akan terus memiliki posisi emas di kalender MotoGP untuk bertahun-tahun ke depan. Maka dari itu, untuk pertama kalinya setelah saking Indonesia vakum menjadi tuan rumah MotoGP, semenjak sirkuit Sentul tahun 98, Indonesia kembali membangun sirkuit baru di Lombok, Mandalika.
Menjadi magnet tersendiri era baru yang mana Dorna paham pasar community di Indonesia adalah cuan. Segmen 3, realita teknis, beban psikologis, dan juga setup Mandalika. Tapi mari kita turun dari awan euforia ini dan kembali ke aspal. Karena disinilah analisis sesungguhnya dimulai. Euforia puluhan ribu penonton di tribun bisa menjadi pedang bermata dua. Pertanyaannya, mampukah Veda menerjemahkan tekanan ekstrim ini menjadi pace yang konsisten? Secara layout, sirkuit Mandalika adalah neraka bagi setup suspensi yang salah. Karakter sirkuit ini sangat flowing dan bertempo tinggi atau high speed, terutama saat memasuki sektor 2 dan 3 yang membutuhkan transisi arah motor dengan sangat cepat. Gaya balap agresif Veda akan diuji habis-habisan di sini. Tim mekaniknya juga dituntut untuk menemukan konfigurasi setup sasis dan racikan gearbox yang sempurna tanpa banyak data telemetri historis dari Veda di atas mesin Moto3 sirkuit ini. Jika setup terlalu kaku, ia akan kehilangan waktu di tikungan cepat. Jika terlalu lembut juga, motor akan goyah saat mengereman keras. Belum lagi beban psikologis atau overriding. Membalap di kandang dengan ekspektasi jutaan mata seringkali membuat seorang pembalap menekan motor melewati batas cengkraman bannya, yang pada akhirnya berujung pada keausan ban prematur di 5 lap terakhir atau jelang pertengahan balapan. Atau lebih buruk lagi, crash. Veda harus balapan dengan otak yang sedingin es di tengah sirkuit yang terbakar antusiasme. Tapi kalau menurut kalian sendiri atau pengamatan kalian nih ya, sebenarnya Veda termasuk ke kategori overriding gak sih? Terutama ya dari balapan Eropa khususnya ketika masuk ke sirkuit Jerez tuh. Dan ketika jatuh di sirkuit kota, lalu kemudian kembali lagi ke Spanyol, Catalunya, Assen, hingga kemarin di Sachsenring. Coba dong, saya pengen tahu banget pengamatan kalian. Kita pintar bareng-bareng yuk di tongkrongan ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kesimpulannya dari The Veda Effect. Satu hal yang pasti, Grand Prix Indonesia tanggal 11 Oktober nanti bukan sekedar seri ke-16. Ini adalah hari di mana sejarah baru motorsport tanah air akan ditulis. Bagaimana menurut kalian? Dengan karakter Mandalika yang flowing dan tekanan puluhan ribu penonton di tribun, mampukah Veda tetap tenang dan mengamankan posisi 5 besar? Atau justru akan terjadi drama di lintasan? Coba tulis analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah ya. Apapun itu kita akan baca semuanya. Karena mari kita buktikan bahwa penonton MGP ID adalah penonton yang cerdas. Jangan lupa like jika kalian menantikan momen sejarah ini. Dan pastikan kalian juga udah subrek ya, agar tidak tertinggal update telemetri dan analisis balap tajam lainnya. Saya pamit dan sampai jumpa di analisis berikutnya. Gaspol.